Tahun 1940, Hindia Belanda sedang hamil tua. Pemerintah kolonial yang canggung akibat politik etis yang salah sasaran berada dalam krisis percaya diri. Ketika pemuda-pemuda pribumi mulai mengambil peran dalam politik yang terorganisir. Di penghujung kekuasaan kolonial Belanda, Abdurrahman Adakil lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Adakil berarti sang penakluk, sebuah nama yang diambil Wahid Hasim orang tuanya dari seorang perintis dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Belakangan kata Adakil tidak cukup dikenal dan diganti nama Wahid, Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Kami 6 bersaudara, Gus Dur yang sulung. Gus Dur lahir di Jombang. Dan seingat saya, dari kecil Gus Dur memang mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan anak-anak yang seusia beliau, ya. Darat itu ada lori atau kereta api yang mengangkut tebu itu. Biasa anak-anak umur sekian. Saya sering mencuri tebunya itu. Nanti oleh petugas pabrik gula itu dikejar-kejar. Ya itulah. Saya masih ingat Gus Dur pernah jatuh di rumah orang tua di Jalan Jawa, Jakarta. Itu ada atap beton, terus Gus Dur main layangan, jatuh, tangannya patah. Terus dibenarkan oleh dukun patah, tapi masih kelihatan bekasnya ya. Gus Dur keturunan darah biru. Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, Kiai Haji Hasim Asyar. Saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca Al-Quran. Dalam usia 5 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran. Ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasim, adalah putra Kiai Haji Hasim Asyari, pendiri Jamiah Nadatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, dan pendiri pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ibundanya, Nyonya Haja Soleha, adalah putri pendiri pesantren Den Anyar, Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri. Kakek dari pihak ibunya ini juga merupakan tokoh NU yang menjadi Rais Am PBNU setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari 2 ulama NU sekaligus dan 2 tokoh bangsa Indonesia. Tahun 1949, Belanda baru saja mengakhiri agresinya yang kedua di Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasim diangkat sebagai Menteri Agama pertama. Gus Dur dan keluarganya mengikuti sang ayah pindah ke Jakarta. Pada saat sang ayah pindah ke Jakarta, Wahid sempat sekolah di sekolah dasar Kristen sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Ia juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur juga mengikuti les privat bahasa Belanda. Guru lesnya bernama Willem Bull, seorang Jerman yang telah masuk Islam yang mengganti namanya dengan Iskandar. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik dari kolega ayahnya yang sering datang ke rumahnya. Ayah saya sering didatangi Pak Husen dari Banten. Saya tahunya itu, jadi ketok-ketok pintu, saya buka pintu. Dia bilang, Bapak ada.
tunggu sebentar ya. Saya ke dalam, beritahu ya ayah saya, ada Pak Husein dari Banten. Oh, ayah saya segera bangun terus bilang kepada saya, katakan pada ibu bahwa Pak Husein Banten datang lawan menjelang matinya pada tahun 94. Ibu saya mengatakan pada saya, kamu ingat nggak Pak Husein Banten yang sering datang ke rumah? Iya Pak, itu Tan Malaka itu. Jadi saya itu dekat sekali dengan orang lain. Nggak seperti sekarang lalu jadi jauh. Pada bulan April 1953, Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil untuk meresmikan madrasah baru di Sumedang. Sampai di Cimindi, nah, di pinggiran kota Bandung, itu mobilnya selip, nabrak truk. Karena saya duduk di depan, saya selamat. Ayah saya dan Pak Rego Sucipto yang duduk di belakang jatuh ke jalan. Gus Dur selamat, akan tetapi sang ayah meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupan Gus Dur. Saya ingat Gus Dur menang lomba tulis ketika SD di Jakarta. Jadi memang kemampuan menulisnya ada bakat gitu. Ironis, saat Gus Dur masuk sekolah menengah pertama, ia tidak naik kelas. Tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana sambil belajar, ia merintis karir pertamanya sebagai guru. Pada usia 22 tahun, Wahid berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Mekah, ia pergi ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah, putri kerabatnya Haji Muh Sakur. Perkawinan dilaksanakan ketika ia berada di Mesir. Ketika saya jadi santri di Tambak Beras, kemudian beliau sebagai guru saya. Nah itu, kemudian waktu itu ya saya baru berumur 13 tahun. Beliau sebagai guru rupanya naksir gitu. Dan rumah saya kan deket ya dari pesantren. Beliau suka main ke rumah ayah saya, suka main skak atau apa gitu di rumah. Dan memang di sana kan putra-putra kiai kan banyak, dan dengan saudara-saudara yang lain kadang-kadang sering juga main ke sana gitu ke rumah, tapi saya nggak tahu gitu. Naksir ya naksir. Waktu itu paman saya jadi sepupunya ibu, namanya Kiai Fatah Hasim, mengatakan kepada saya, kamu segera pesan istilah kalau jadi ke Mesir. Kenapa, Man? Karena kalau pulang dari Mesir baru mikirkan jodoh, itu nanti kalau dapat orang yang pandai, tentu orangnya jelek. Nah, kalau cari yang cantik dan pandai, nah itu baru istri. Siapa man yang baik ya? Yaitu Nuriyah itu. Ya belakangan jadi istri saya. Pertama kali sampai di Mesir, ia merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk dalam Universitas Al-Azhar, akan tetapi harus masuk aliyah
semacam sekolah persiapan. Untuk menghilangkan kebosanan, Wahid kerap mengunjungi perpustakaan dan Pusat Layanan Informasi Amerika atau USIS. Sambil belajar, Wahid bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. 30 September 1965, meletus peristiwa gerakan 30 September. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan di Jakarta dan kaum komunis diburu. Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan kepada Wahid yang ditugaskan menulis laporan. Wahid sangat terganggu dengan tugas itu. Ia juga merasa tidak cocok dengan metode pendidikan di Mesir. Pada tahun 1966, ia mendapat beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Ya, saya itu kan sekolah di Irak. Setelah 2,5 tahun sekolah di Kairo. Jadi punya rasa bahwa itulah masa keemasan, masa pencerahan dari Gamal Abdel Nasser di Mesir, diteruskan di Irak. Di Irak, saya belajarnya pada Universitas Baghdad. Setiap hari itu saya pergi ke perpustakaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, disitulah saya lalu belajar bahwa di samping Islam banyak pemikiran-pemikiran lain. Tahun 1970, Wahid menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Ia pergi ke beberapa negara Eropa sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Wahid sangat piawai menulis, dan itu membuka jalan baginya untuk berkarir sebagai jurnalis dan kolumnis. Wahid menulis untuk majalah Tempo dan koran Kompas. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Sebagai keturunan dari Trah Wahid, ia diminta untuk memainkan peran aktif dalam Nahdlatul Ulama. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik. Ia pun 2 kali menolak tawaran untuk bergabung dalam Dewan Penasehat Agama NU. Setelah kakeknya Kiai Bisri Sansuri memintanya untuk ketiga kali, akhirnya Wahid menerima tawaran tersebut. Keinginannya untuk mereformasi NU yang membuat Gus Dur merubah pendiriannya. Wahid kemudian meninggalkan Jombang dan menetap di Jakarta. Saya juga protes. Loh, dulu katanya mau jadi seorang pendidik, pokoknya menjadi pendidik gitulah. Kok sekarang jadi politisi gitu. Saya terus gimana gitu. Ya karena itu panggilan hati saya dan saya dididik sendiri sama Mbak Bisri gitu. Jadi saya nggak bisa menolak gitu. Ya udah, walaupun saya menerima nggak menerima, tapi kenyataannya seperti itu. Ya udah, diterima aja. Saat itu rezim Soeharto mereduksi partai-partai menjadi hanya 3. Seluruh partai yang ada sebelumnya harus bergabung ke salah satu partai tersebut. Bersama 4 partai Islam lain, NU kemudian bergabung dalam Partai Persatuan Indonesia atau P3. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk P3. Pemerintah yang khawatir dengan pengaruh politik Wahid mengganggu kampanye P3 dan menangkap serta menahan Wahid dengan berbagai tuduhan. Namun berkat persahabatannya dengan Jenderal Beni Murdani, Wahid kemudian dibebaskan. Waktu itu hampir tidak ada orang lain yang berani dan mampu untuk bertentangan
dengan Pak Harto. Gus Dur punya jaringan NU, di backup oleh masa NU. Dan Gus Dur merasa bahwa walaupun Pak Harto mau mengendalikannya, memblokirnya, kalau dia berani dan kalau dia pintar, mungkin bisa menang juga. Pak Harto kan nggak demokratis. Pak Harto itu kan berbuat apa saja itu kan karena kepentingan bangsa. Menurut itu berbeda saya dengan dia. Dari pengalaman Gus Dur, ada banyak kerjasama dengan Beni. Bukan karena setuju dengan Pak Beni, bukan karena senang dengan tingkah laku Pak Beni, tetapi mau tidak mau harus ada point of contact supaya bisa ada kompromi. Pokoknya Gus Dur merasa sebagai pemimpin NU, apalagi melihat masa pemuda yang lebih bersemangat untuk turun ke jalan dan ada konfrontasi dengan pihak militer, dengan pihak Orde Baru. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa bisa terjadi konfrontasi. Nah, kalau ada konfrontasi, pasti ada banyak yang jadi korban, banyak yang meninggal dunia. Jadi mau tidak mau konfrontasi secara fisik itu harus dihindari. Dan salah satu cara untuk menghindari itu dengan negosiasi dengan beberapa pemimpin seperti Pak Beni. Ya, saya dekat dengan Pak Beni itu karena di BAIS itu dulu saya banyak hubungan, lama-lama langsung nyangkol ke Pak Beni. Dan Pak Beni itu betul-betul orang yang setia kepada sahabat. Dia banyak sekali menolong saya. Waktu itu diperintahkan oleh Pak Harto untuk membunuh Hasyim. Pak Beni beritahukan saya, kasih tahu Iim, nanti malam ada yang datang ke rumah. Jadi sering Iim itu melarikan diri dari rumahnya. Tapi saya bilang sama dia, kalau Iim, jangan dendam pada suatu. Pada saat itu banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi yang stagnan. Dewan Penasihat Agama lalu membentuk tim 7 termasuk Wahid untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Pada tanggal 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idam Khalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idam yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya menolak, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idam untuk mundur dan menemuinya. Wahid menganggap permintaan mundur terhadap Idam Khalid tidak konstitusional. Dengan himbauan Wahid, Idam Khalid membatalkan kemundurannya. Perpecahan dalam tubuh NU dapat dihindarkan. Tahun 1983, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga melontarkan wacana agar NU meninggalkan P3 dan partai politik. NU sebaiknya fokus kembali dalam masalah-masalah sosial sesuai hitoh pada awal pendirian NU. Ide reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada Musyawarah Nasional 1984, banyak orang menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya.
Secara aklamasi Gus Dur kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada musyawarah nasional tersebut. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya yang menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1987, Gus Dur memperlihatkan dukungan lebih lanjut terhadap rezim Soeharto dengan mengkritik P3 dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar milik Soeharto. Namun sikap Gus Dur selanjutnya menegaskan karakternya yang bagai pisau bermata dua. Meskipun ia disukai oleh rezim, Gus Dur mengkritik pemerintah dalam kasus proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Proyek ini dinilai telah membuat sengsara masyarakat sekitar waduk. Meskipun hal ini membuat keruh hubungan Wahid dengan pemerintah, Soeharto masih mendapat dukungan politik dari NU. Sebagai politikus, Gus Dur dikenal dengan langkah kudanya yang licin. Dia adalah tokoh yang sulit untuk dikuasai. Gus Dur dapat memanfaatkan keluarga cendana dengan mengajak Mbak Tutut berkeliling mengunjungi pondok-pondok pesantren. Di sisi lain, ia juga memantapkan citranya sebagai pejuang demokrat yang kerap kali harus berhadapan dengan kekuasaan. Gus Dur memang banyak melakukan kritik terhadap praktek pemerintahan Orde Baru ketika itu yang otoriter ya. Gus Dur memang bukan saja memberikan legitimasi kepada Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga seraya dengan itu melakukan kritik terhadap praktek terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menurut saya tidak benar. Misalnya pemberangusan hak bersuara dan berpendapat misalnya. Muncul pada masa Gus Dur pemikir-pemikir muda di kalangan NU yang tidak semua akhirnya pada gilirannya tidak semua orang NU juga suka karena dianggap liberal dan lain sebagainya. Kemudian muncul di dalam NU LSM gitu ya, berbagai bentuk LSM yang bergerak dalam bidang advokasi pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 1991, bersama sejumlah tokoh nasionalis dan aktivis demokrasi lainnya, Gus Dur membentuk Forum Demokrasi atau Fordem dan menjadi ketuanya. Fordem dicatat sebagai organisasi yang rajin mengkritik dan menentang kebijakan rezim yang dianggap merugikan rakyat. Pada saat yang sama, Gus Dur menolak masuk dalam organisasi ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dibentuk oleh B.J. Habibie, orang dekat Soeharto saat itu. Gus Dur tidak hanya menolak, ia bahkan menuduh organisasi kaum elit Islam tersebut sebagai organisasi sektarian. Hasan karena Gus Dur dianggap sebagai tokoh oposan, terlibat di dalam pendirian Forum Demokrasi yang sangat kritis terhadap pemerintah. Gus Dur bahkan sangat tajam sekali mengkritik ICMI yang dianggap ketika itu sebagai organ pemerintah untuk mengkooptasi kekuatan umat Islam. Jadi memang sepak terjang Gus Dur pada periode kedua sejak Muktamar Krapyak sampai Cipasung, dan dari Cipasung sampai era reformasi itu memang sangat-sangat kritis sekali pada pemerintahnya. Tahun 1998 menjadi tahun terakhir Soeharto berkuasa. Gerakan reformasi dengan mahasiswa yang menjadi kekuatan utama telah menumbangkan rezim yang sempat berkuasa lebih dari 30 tahun itu. Euforia politik melanda seluruh negeri. Partai-partai baru bermunculan untuk berpartisipasi dalam pemilu demokratis pertama setelah 30 tahun kehidupan demokrasi diberangus. Gus Dur tak mau ketinggalan, memanfaatkan kekuatan akar rumput Nahdlatul Ulama membentuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai aspirasi resmi warga NU. Konstelasi politik makin panas dan tak menentu menyusul lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Saya memutuskan untuk mendapat berhenti dari jabatan
sebagai presiden. Sementara di sisi lain, penolakan presiden perempuan juga makin terus mengental. Pada waktu pasca Soeharto, pasti orang seperti Gus Dur akan berperan besar. Memang tidak diduga bahwa Gus Dur akan menjadi presiden, tapi diduga bahwa akan berperan besar. Jadi kalau tidak bisa Pak Habibie lagi, kalau orang tidak senang dengan Ibu Mega, siapa lagi? Ada sebuah proses-proses politik yang unpredictable, yang tidak terduga, yang kalau tidak diselesaikan, maka kemudian bisa menimbulkan risiko-risiko politik yang sangat dahsyat bagi Indonesia gitu. Termasuk misalnya antara misalnya pendukung Megawati dengan Golkar dan kemudian juga kekuatan-kekuatan politik yang lain. Memang kelihatan ada manuver dari Amin Rais buat bawa hasil poros tengah segala macam ya. Tapi diam-diam dia sudah punya kalkulasi. Ini pasti Mega ditolak, dan kalau Mega ditolak, semua partai Islam dan poros tengah di luar PDIP pasti ke saya. Sidang Umum MPR 1999, poros tengah mengusung Abdurrahman Wahid sebagai kandidat presiden untuk menghadapi kepopuleran Megawati Soekarno Putri. Kemunculan Gus Dur semula hanya umpan dari sebuah konspirasi kepentingan politik untuk menghadang kepopuleran Megawati. Dengan kelihayannya, Gus Dur bisa memainkan bola liar itu bermanfaat bagi dirinya. Kalau Gus Dur dijadikan presiden, Gus Dur kan kelihatan sakit, kurang kuat, kan sudah ketinggalan sudah mengalami banyak tantangan dari segi kesehatannya, tidak bisa melihat lagi dan segalanya, dan cukup nyentrik. Dan justru karena itu akan menjadi seorang yang bisa dikendalikan atau dipergunakan untuk kepentingan politik pihak tertentu. Menjelang jadi presiden itu saya 5 kali Mas tanya ke Gus Dur. Gus, saya pengen mau jadi presiden bener. Pertama kali waktu poros, enggak lah bro, enggak ada potongan kita ini nyalon presiden itu. Nah sekarang saya sudah punya calon Mbak Mega, tapi situasinya begini, ini sudah berhadapan-hadapan. Ya saya nyelamatin aja ini, dia ngomong gitu. Paling tidak untuk calling down. Wah tapi mesti susah loh Gus, konfliknya keras loh. Wes lah yang penting rukun di sini. Soal kok awak dhewe dikebuki itu apa ya? Ya wes lah, apa-apa lah. Nah kalau yang nggak ada yang mau ngalahin begini nanti kan kacau juga, dia ngomong gitu. Sejarah pun telah tertoreh. Dengan segala keterbatasan fisik yang ada pada dirinya, Gus Dur bisa menjadi Presiden Republik Indonesia keempat dan Megawati sebagai pemenang pemilu mendapatkan kursi Wakil Presiden. Terpilihnya Gus Dur ini dalam kelayakan politik demokrasi sangat kontroversi, di mana jabatan presiden disandang oleh bukan partai pemenang pemilu. Sekali lagi, ini membuktikan akan kehebatan dan kepiawaian seorang Gus Dur dalam kancah perpolitikan di atas kebanyakan rata-rata orang. Gus Dur itu menjadi presiden tanpa ada satu fraksi pun di MPR DPR yang dia berafiliasi ke sana kan. Jadi ada suatu kondisi yang sedemikian rupa sehingga memaksa bangsa Indonesia untuk menjadikan Gus Dur sebagai presiden. Ini kalau kita bicara soal lahiriah. Tapi kalau kita bicara soal hakikah, itu sudah dikehendaki Allah. Kalau Tuhan menghendaki, tidak akan bisa orang menghalang-halanginya. Itu betul-betul dari Allah. Nah ini perang Badar itu. Dan perang Badar itu menang atas pertolongan Allah. Kenapa Allah memberikan pertolongan? Dalam tafsiran saya, karena prajurit itu ikhlas. Orangnya ikhlas, punya komitmen tinggi gitu loh. Nah sehingga ditolong oleh Gusti Allah. Tapi dalam sejarahnya setelah perang Badar ini perang Uhud. Di situ satu-satunya perang yang Kanjeng Nabi ini kalah. Gitu. Karena apa? Prajuritnya nggak disiplin karena rebutan jarahan perang. Gitu loh. Nah, ini yang kudu waspada iki, Gus. Diam Gus Dur. Gaya Gus Dur yang sangat bersahaja dan egaliter
tercermin dalam gaya kepemimpinannya ketika mengurus dan mengelola negara. Istana yang semula angker kini berubah menjadi sebuah istana rakyat. Istana negara adalah dari rakyat untuk rakyat. Karena itu tidak ada sakralisasi di dalam istana. Karena itu dari rakyat, rakyat boleh. Masa rakyat tidak pernah bisa melihat istana? Padahal itu dari rakyat. Gus Dur tidak pernah menjadi seorang pemimpin yang biasa. Dan memang latar belakangnya pesantren, itu salah satu-satunya. Tapi lebih dari itu kan Gus Dur sudah biasa menjadi seorang pemimpin masyarakat sipil. Apalagi masyarakat sipil di desa-desanya. Dan menjadi seorang figur yang oposisional terhadap Orde Baru. Ya, jadi ada faktor dunia pesantren, ada faktor Islam tradisional, ada faktor tingkah laku orang masyarakat sipil, dan juga ada pengalaman menjadi oposisi. Nah, semuanya dibawa ke istana. Awalnya duet Gus Dur Megawati diyakini banyak pihak akan langgeng dan kuat. Terlebih ditopang dengan susunan kabinet persatuan yang mengakomodir hampir semua kekuatan politik. Namun, penggantian Laksamana Soekardi dari jabatan Menteri Negara BUMN dan Yusuf Kala dari jabatan Memperindak menjadi bibit perpecahan. Gue ngomong ke Gus Dur waktu ketemu. Ada saksinya waktu itu Pak Dharma, saya bilang, gini, Gus sampean iki neng kene duduk di pusaran arus ini Gus. Terus ya apa bro? Ya kalau pusaran arus itu kan mesti banyak dikelilingi arus-arus yang lain. Jadi ini pusat sampai mesti dikelilingi arus yang lain. Setan, jin, demit itu mesti ada di putar sampean. Dan kayaknya semuanya pakai topeng malaikat. Gitu. Nah ini yang susah sekarang ini bedakan antara demit, jin, setan dengan malaikat. Biar topengnya semua malaikat. Gitu. Ya, saya paham namanya presiden. Di situ pusat kepentingan, di situ pusat kekuasaan, di situ pusat pertarungan. Dan di situ juga pusat segala informasi akan masuk untuk mainkan pertarungan itu. Ada yang memberi sumbangan yang macam-macam karena niatnya baik, tapi pemahaman mereka sangat terbatas. Jadi ada unsur kampungan juga. Ada orang yang lain yang mendekati Gus Dur karena mencari kepentingan pribadinya. Jadi sumbangan mereka memang macam-macam, tapi boleh dikatakan bahwa akhirnya mereka mencari kepentingan pribadi dan ada distorsi informasi yang diberi pada Gus Dur didistorsikan untuk kepentingan pribadinya. Gus Dur itu orang yang pendiriannya sangat kokoh, tidak mudah dirubah pendiriannya oleh orang lain. Kalau sudah mengatakan merah ya merah, kalau sudah mengatakan hitam yang hitam. Kalau pendirian seperti itu, apakah ada orang yang bisa membisi beliau? Kerenggangan hubungan dengan wakil presiden makin tersiar keluar, dan dukungan politik dari legislatif kepada Gus Dur juga semakin melemah. Puncaknya adalah anggota legislatif meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Gus Dur soal kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Gus Dur pun melawan dengan mengeluarkan dekret presiden karena menilai tindakan DPR dan MPR itu dianggapnya melanggar Undang-Undang Dasar. Setelah dekret dibacakan, istana rame. Waktu itu teman-teman LSM yang pro Gus Dur, ya kan, dari gerakan-gerakan buruh, Bongkar Papan, CS, di bawah tokoh-tokoh banyak lah. Tanggal 23 Juli 2001, MPR mempercepat penyelenggaraan sidang istimewa. Presiden Gus Dur sampai akhir jabatannya tetap bersikukuh menolak memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR itu, sehingga MPR menetapkan untuk mengangkat Wapres Megawati menjadi presiden pada 24 Juli 2001 menggantikan Gus Dur. Tahun 2001 sehingga bulan Juli sudah cukup jelas bahwa akhirnya
Gus Dur akan didorong sehingga terpaksa untuk lengser. Nasihat dari beberapa kiai berpengaruh dan keluarga dekat meluluhkan sikap keras Gus Dur untuk tetap bertahan di dalam istana. Ya, memang seingat saya beberapa hari sebelum sidang istimewa MPR memang terasa ada ketegangan di lingkungan istana, tetapi saya rasa walaupun suasananya tegang tapi semuanya masih berjalan seperti biasa. Memang waktu itu situasinya kan hektik banget ya, maksudnya wah udah bergelora gitu, udah nggak jelas lah gitu, orang istana udah kayak pasar. Saya sempat udahlah Pak, Bapak waktu itu nyawatnya gini, ini bukan masalah aku, ini masalah lembaga presidennya gitu. Pemerintah di Indonesia adalah kabinet presidensial. Kalau sekarang saya tidak menjadi kepala pemerintahan dengan dalih apapun, maka saya melanggar undang-undang dasar gitu. Kalau saya harus berhenti, ya berhenti. Gitu aja kamu mesti mikirin, nggak perlu dipikirin saya berhenti apa enggak. Kamu nggak bisa, nggak boleh mikir seperti itu. Mikir hanya untuk keselamatan lalu kita melanggar undang-undang dasar, nggak bisa seperti itu. Itu ucapan beliau. Untuk sebuah jabatan tidak layak harus mengorbankan atau harus ditebus dengan pertumpahan darah pada waktu itu. Ya. Makanya ketika pengikut-pengikut sudah maju rela mati, Bapak menahan, tidak perlu, itu tidak perlu, tidak usah. Bapak diangkat juga untuk diberi amanat untuk rakyat. Tapi sekarang kalau diturunkan, buat apa rakyat akan menjadi korban? Waktu itu malam-malam saya datang, saya lagi makan gitu, makan. Saya makan. Situ ada Mbak Ina, ada Mbak ini turun. Waktu itu ada siapa yang datang, tak Adi Masardi, tak siapa gitu. Terus ngomong, Gus di luar banyak orang Gus, dengan solidaritas kesampaian aja. Sampai kok kalau bisa sampai ngasih ucapan salam aja. Ya mas ayo gitu. Terus, Gus nggak ganti pakaian dulu, nggak usah lah biar kita lebih familiar, kok nggak formal aja kok. Langsung keluar aja. Waktu Mbak Ina juga, Bapak masa pakai celana pendek Pak? Ya itu, maunya mau ke kamar ganti celana, udah digeret agak keluar pintu ya sudah, langsung keluar aja Gus Dur. Awi-awi itu, itu terjadilah kejadian Gus Dur pakai celana pendek di depan istana malam-malam. Masa presiden kok di lembaga kepresidenan yang sangat sakral ini kok pakai celana pendek, ini kan melecehkan ini. Padahal itu soal teknis saja. Dia mau ganti lalu nggak keburu, ajudan keburu narik ke depan pintu. Walaupun terlihat murung, tapi beliau masih bisa bergurau seperti biasa. Ya. Kemudian kami menganjurkan beliau untuk melakukan pemeriksaan kontrol ke Amerika, ya ke John Hopkins Hospital yang sudah tertunda sebetulnya. Dengan diiringi beberapa kerabat dekat, Gus Dur keluar dari istana untuk segera melakukan pengecekan kesehatan di luar negeri.